bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falaudin, NIM 1263052011021, kelas BSA 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang diujikan pada UTS semester 2 ini. Yang pertama, pengertian dan objek ilmu lughah. Secara etimologis, ilmu lughah merupakan ilmu bahasa atau linguistik. Sedangkan secara terminologi, menurut linguis Arab didefinisikan ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Kemudian objek linguistik. Yang pertama yaitu linguistik teoritis, yaitu bertujuan untuk mencari cara atau menemukan teori-teori atau kaidah linguistik. Yang kedua, linguistik terapan, bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis. Kegiatan praktis meliputi pengajaran, penerjemahan, penyusunan kamus, atau yang lainnya. Yang nomor 3, linguistik sejarah, bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa dengan memperbandingkannya ataupun tidak. Kemudian ruang lingkup ilmu lughah. Ruang lingkup ilmu lughah meliputi linguistik umum, yaitu bahasa secara umum. Yang kedua, linguistik historik. Linguistik historik ini merupakan cabang yang mempelajari perkembangan sejarah bahasa tertentu. Kemudian linguistik komparatif, yaitu studi perbandingan antara bahasa serumpun dan perkembangan sejarah satu bahasa. Bahasa serumpun itu misalnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kemudian linguistik deskriptif, yaitu memberikan deskripsi pemberian dan analisis bahasa. Kemudian tujuan dan manfaat ilmu lughah. Tujuan ilmu lughah salah satunya yaitu dalam percakapan, berpidato, surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Manfaat ilmu lughah sebagai alat berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari kita mestinya berinteraksi dengan orang lain. Bahasa sebagai alat berinteraksi juga bisa disampaikan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dan perasaan. Kemudian bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian bahasa bisa digambarkan melalui ekspresi. Kemudian bahasa juga sebagai sarana menyampaikan informasi. Kemudian eksplorasi. Bahasa bermanfaat sebagai eksplorasi, yaitu menjelaskan
suatu peristiwa atau perkara. Kemudian bahasa bermanfaat sebagai persuasi, yaitu sebagai mempengaruhi seseorang, misalnya seorang sales menjual produknya. Kemudian bahasa bermanfaat sebagai entertainment, untuk menghibur. Kemudian ada perbedaan dengan fikih lughah. Cara pandang ilmu lughah terhadap bahasa berbeda dengan cara pandang fikih lughah. Yang pertama, memandang atau mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan fikih lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkap budaya. Ruang lingkup kajian fikih lughah lebih luas dibandingkan dengan ilmu lughah. Ilmu lughah ditujukan untuk mengungkap aspek budaya dan sastra, sedangkan ilmu lughah hanya memusatkan diri pada kajian struktur internal bahasa saja. Kemudian secara historis, istilah fikih lughah sudah lebih lama dibandingkan dengan ilmu lughah. Sejak dicetuskannya ilmu lughah sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih lughah masih diragukan keilmiahannya. Kemudian mayoritas kajian fikih lughah bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lughah lebih bersifat deskriptif sinkronis. Jenis linguistik. Ada beberapa jenis linguistik. Yang pertama adalah linguistik deskriptif, yaitu jenis suatu kajian kebahasaan yang mengkaji bahasa dengan apa adanya. Kemudian linguistik historis non-komparatif adalah salah satu jenis ilmu linguistik menurut pendekatan objek, yang dimana kajiannya itu dilakukan dengan membandingkan berbagai rumpun serta perkembangan bahasa yang sama sesuai babakan sejarah yang ada. Kemudian linguistik kontrastif, yaitu kajian ilmu kebahasaan yang membandingkan antara suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Kemudian ada linguistik sinkronis, yaitu untuk mengaji tentang struktur bahasa yang ada sesuai dengan zaman di mana ia berada. Kemudian linguistik diakronis, yaitu membandingkan perkembangan suatu bahasa dari zaman ke zaman yang lain. Kemudian ada cabang linguistik, ada fonetik dan fonologi. Fonetik adalah kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Fonologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan, serta klasifikasi kata-kata. Kemudian ada sintaksis, yang membicarakan kata yang dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain. Kemudian ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik
yang mempelajari makna bahasa sebagai suatu satuan ujaran. Kemudian yang nomor 2, pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa meliputi bahasa sebagai sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola untuk membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kemudian bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang bisa ditandai dengan berbagai jenis tanda, lambang atau simbol, kemudian isyarat, gerak isyarat, kode atau icon. Kemudian bahasa adalah bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa mulut, lisan. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer berarti sewenang-wenang. Maksudnya tidak berubah-ubah. Dari waktu ke waktu bahasa yang digunakan bisa jadi tidak sama. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang lambang bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep masih bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kemudian ada fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa yaitu sebagai alat berinteraksi antar manusia. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa, dikarenakan berbeda-bedanya dialog maupun keunikannya. Kemudian ada klasifikasi bahasa. Yang pertama, klasifikasi genetis. Bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Maksudnya bahasa itu bermacam-macam melalui berbagai bangsa yang berbeda-beda keturunan. Kemudian ada klasifikasi tipologis. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tipe atau semua tataran bahasa. Kemudian ada klasifikasi etnologis atau ras. Klasifikasi ini didasarkan pada aspek ras, yaitu memandang bahasa dari warna kulit, bentuk, jenis rambut, serta pola wajah. Maksudnya antara ras kulit hitam dan kulit putih bisa jadi bahasa itu berbeda. Kemudian bahasa lisan, tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa lisan adalah suatu komunikasi pada manusia yang
sering diucapkan oleh lisan. Kemudian bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak, seperti pada koran dan yang lain-lainnya. Kemudian aksara. Aksara adalah suatu sistem penulisan satu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol, bisa sebuah alfabet maupun huruf. Kemudian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Nomor 3. Teori pertumbuhan bahasa. Teori pertumbuhan bahasa adalah alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh manusia. Bentuk variasi bahasa. Yang pertama ada ragam beku. Ragam ini merupakan variasi bahasa yang paling formal dan digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara resmi, seperti upacara kenegaraan, pengambilan sumpah, khutbah, dan lain-lain. Kemudian ragam resmi atau formal, yaitu variasi bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi. Misalnya pada rapat-rapat dinas, rapat kenegaraan, dan lain-lain. Kemudian ada ragam usaha. Ragam usaha yaitu yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah. Kemudian ada ragam santai, yaitu variasi bahasa yang biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti berbincang-bincang dengan teman, dengan keluarga, dan yang lain-lain. Kemudian ragam akrab, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh penutur yang memiliki hubungan sangat akrab atau dekat, seperti dengan anggota keluarga yang paling akrab. Kemudian bahasa pergaulan dan bahasa internasional. Bahasa gaul atau pergaulan yaitu bahasa yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu. Kemudian bahasa internasional. Bahasa internasional berasal dari bahasa resmi PBB. Dalam konsep pertama yang mengacu bahasa yang sering digunakan dalam organisasi PBB, baik itu bahasa resmi atau bukan. Kemudian faktor-faktor umum yang mempengaruhi kehidupan bahasa. Pertama adalah faktor usia. Kemudian
faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. Kemudian ada juga faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa yang kedua, yaitu belajar bahasa kedua, yaitu faktor konseptual belajar bahasa, faktor bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar bahasa, faktor kesulitan inter dan intralinguistik dalam bahasa, kemudian peranan faktor lingkungan dalam belajar bahasa. Nomor 4, hubungan linguistik dan filologi klasik. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan dalam ilmu kognitif. Kemudian hubungan linguistik dan gramatika. Kajian gramatika. Gramatika berasal dari kata grammar yang berarti tata bahasa. Kemudian hubungan linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, tetapi materinya berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Kemudian hubungan linguistik dan sosiologi. Dalam hubungannya, linguistik dan sosiologi membahas tentang variasi bahasa tersebut. Sosiologi mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik mempelajari variasi bahasa tersebut yang ditinjau dari aspek kebahasaan. Kemudian hubungan linguistik dan pengajaran bahasa. Linguistik berarti ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang objeknya berupa bahasa. Bahasa maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Karena bahasa dijadikan objek keilmuan, maka ia mengalami pengkhususan. Namun yang dianggap relevan saja yang diperhatikan. Jadi kalau berupa dengan atau anggukan itu tidak bisa dianggap sebagai bahasa. Oleh karena itu, ilmu linguistik diperlukan dalam pembelajaran bahasa agar peserta didik dapat memahami dan menguasai bahasa lebih baik. Kemudian nomor 5, urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Di dalam sektor ekonomi, berbahasa sangat diperlukan karena dalam kegiatan perekonomian, bahasa itu sangat penting karena sebagai alat komunikasi antara penjual maupun pembeli, sehingga proses transaksi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian urgensi linguistik dalam bidang psikologi. Fungsi bahasa dalam psikologi juga berperan sebagai sarana kontrol sosial yang memungkinkan untuk mengendalikan komunikasi agar orang-orang yang berkomunikasi dapat saling memahami. Kemudian urgensi linguistik dalam bidang kesehatan.
Peran bahasa di bidang kesehatan yaitu sebagai media berbahasa maupun berbicara demi mencapai tujuan, yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kemudian urgensi linguistik dalam bidang agama. Bahasa sebagai pengantar dalam kegiatan agama, karena dalam menyampaikan ilmu yang mempelajari tentang agama, bahasa merupakan alat yang penting agar yang belajar tentang agama bisa paham. Kemudian urgensi linguistik dalam bidang pendidikan. Bahasa yaitu sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.